Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raditya Rangkasa Putra dari kelas IF 23A dengan NPM 2331221. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang model view controller atau MVC dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, kita mulai yang pertama, apa itu model view controller atau MVC? Model View Control atau MVC adalah salah satu pola desain atau desain pattern ya yang banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, terutama dalam konteks pemrograman berorientasi objek atau PBO. Nah, pola ini bertujuan untuk memisahkan logika bisnis antar muka, pengguna, dan kontrol alur program sehingga pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur, mudah dikelola, dan dapat diperluas. Nah, modelnya, kita dalam MVC itu ada beberapa bagian. Yang pertama model. Nah, model adalah komponen ya yang bertanggung jawab untuk mengelola data, logika bisnis, dan aturan dalam aplikasi. Model berinteraksi langsung dengan database atau sumber data lainnya untuk menyimpan, mengambil, dan memproses informasi. Dalam konteks PBO, model biasanya direpresentasikan dalam bentuk kelas-kelas yang berisi atribut dan metode terkait data. Nah, contohnya, dalam aplikasi pengelolaan pegawai, kelas pegawai dapat menjadi model yang berisi atribut seperti NIP, nama, dan bagian, serta metode untuk menambah, mengubah, dan menghapus data pegawai. Terus ada lagi view. Nah, view itu adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menyajikan data kepada pengguna. Nah, komponen ini merepresentasikan antarmuka atau user interface ya dalam aplikasi. View tidak memiliki logika bisnis, melainkan hanya menampilkan data yang diterima dari model dalam PBO. View biasanya diimplementasikan menggunakan framework atau library GUI ya, Graphic User Interface seperti Swing atau JavaFX atau Java atau HTML atau CSS atau JavaScript dalam aplikasi berbasis web. Ketiga ada bagian controller ya. Controller adalah komponen yang bertindak sebagai penghubung antara model dan view. Controller menerima input dari pengguna melalui view, memprosesnya, dan kemudian menginstruksikan model untuk memperbarui data atau mengambil informasi yang dibutuhkan. Setelah itu, controller akan memperbarui view sesuai dengan perubahan yang terjadi di model. Dalam PBO, controller sering direpresentasikan sebagai kelas yang mengatur alur logika aplikasi berdasarkan interaksi pengguna. Nah, keuntungan yang pertama dalam penggunaan MVC di PBO adalah yang pertama pemeliharaan yang mudah. Dengan memisahkan logika bisnis antar muka dan kontrol alur, pengembangan dapat dengan mudah memperbaiki atau mengembangkan bagian tertentu tanpa mempengaruhi bagian lainnya. Yang kedua ada kolaborasi tim yang lebih baik. Nah, tim pengembang dapat bekerja secara paralel pada komponen model, view, dan controller tanpa saling mengganggu. Reusabilitas kode. Nah, komponen yang dibuat dalam pola MVC dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi atau bahkan proyek lain. Nah, contoh penerapan MVC dalam PBO adalah misalnya dalam aplikasi pengelolaan data pegawai. Nah, modelnya bagian model kelas pegawai dengan atribut NIP, nama dan bagian serta metode tambah pegawai, ubah pegawai dan hapus pegawai. Nah, bagian view-nya itu di formulir GUI untuk menampilkan data pegawai, menerima input seperti NIP, nama dan bagian dari pengguna. Yang kemudian ada bagian controller ya. Contohnya seperti kelas pegawai controller yang menerima input dari view, memvalidasi data, memanggil metode di kelas pegawai dan memperbarui view sesuai hasil proses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.